Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat perhadapan kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian pada channel ini bersama saya, Rama Alois Budi Purnama PR dari Unika Sugio Pranoto Semarang. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Mari kita baca terlebih dahulu Injil tersebut. Aku telah datang ke dunia sebagai terang. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Semoga dengan pewartaan Injil suci, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sebelum melanjutkan permenungan ini, pertama-tama saya sampaikan selamat kepada saudari-saudara atas segala rahmat dan berkat yang selalu dicurahkan Tuhan kepada saudari-saudara. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia dalam mengarungi kehidupan ini. Kita juga mengalami bahwa pandemi masih belum berakhir. Bahkan di benua tetangga, kalau kita membaca ya, di India misalnya, terjadi yang disebut dengan tsunami corona. Banyak orang yang terpapar virus corona ini, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia dalam hitungan menit, dalam hitungan jam. Ya, kita membaca broadcast yang kita terima melalui perangkat digital kita, antara lain permohonan doa ya, karena pastor, suster di India, para biarawati yang melayani di sana juga harus bergumul dengan virus ini. Tidak sedikit dari mereka yang terpapar virus corona dan bahkan meninggal dunia. Dengan segala keprihatinan yang ada, ya, kita berdoa. Semoga siapa saja, entah dimanapun juga, termasuk yang ada di dekat kita, yang sedang terpapar virus corona ini, dijamah oleh Tuhan sendiri, diberi daya kekuatan dan segera dipulihkan seperti sedia kala. Dan kita semua juga tetap dijaga, dilindungi dari virus ini, tentu dengan
sikap kita sendiri yang juga tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ya, dalam renungan ini saya memang tidak mengenakan masker karena di ruangan saya tidak ada siapapun. Ya, kalau saya pergi saya tentu pakai masker seperti ini contohnya ya. Masker ini selalu standby di meja saya. Sehingga kalau misalnya ada tamu, ada orang lain datang masuk, saya mengenakan masker ini untuk melindungi orang lain, karena masker yang ditutupkan seperti ini sifatnya untuk menjaga supaya droplet tidak terjadi dari kita kepada orang lain. Untuk menjaga juga diri saya tentu. Sahabat yang terkasih, Injil hari ini menyatakan jati diri Yesus sebagai terang. Terang tentu yang namanya terang itu selalu membawa cahaya, menerangi kegelapan. Dan ketika terang itu bercahaya, kegelapan sirna. Sahabat yang terkasih, di balik simbolisme identitas Yesus sebagai terang, ada satu pengharapan bahwa kita semua diajak untuk membangun pengharapan di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Selalu ada daya kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Dan pengharapan itulah yang selalu bisa menjadi kekuatan kita. Yesus juga menyatakan jati dirinya bahwa dialah yang diutus Bapa. Maka kalau orang menerima Yesus, bukan hanya Yesus yang diterima, tetapi Bapa yang diterima. Ini jelas dikatakan Yesus pada Injil hari ini. Tanpa saya terangkan pun, ketika kita membaca dan mendengarkannya tadi, sudah jelas dengan sendirinya jati diri Yesus. Nah, sekarang yang menarik adalah bahwa kita diajak juga sebetulnya sebagai murid-murid Yesus menjadi terang di dalam kehidupan ini, membawa cahaya di tengah kegelapan kita. Menjadi rasul berarti menjadi orang yang dipilih, yang diutus dengan segala keunikannya. Sebagaimana Yesus diutus Bapa dengan keunikan-keunikannya, demikian juga kita diutus dengan segala keunikan kita. Dan keunikan-keunikan itu nggak bisa diduplikasi. Ya, inilah kekhasan kita sebagai yang dipilih, yang dipanggil dan diutus, apapun juga panggilan dan perutusan kita. Sahabat yang terkasih, saya ingin berbagi satu pengalaman yang kemarin itu saya terima. Saya belajar dari salah seorang pribadi, ya, dia bekerja di satu komunitas yang saat ini sedang bergumul dengan pandemi, dengan virus corona, karena anggota komunitas ini ada yang sedang terpapar virus dan tidak hanya 1-2, lebih dari 5. Beliau merespon kiriman renungan harian saya melalui channel YouTube ini. Beliau mengucapkan terima kasih dan saya menjawab, salam sehat selalu ya Bu, gitu ya. Ini saya tulis begitu. Lalu beliau menjawab, terima kasih Romo. Ini saya tetap masuk bekerja, nyiapin gaji, transfer ke vendor-vendor. Semoga selalu sehat supaya bisa tetap melayani. Itu jawaban yang beliau kirimkan. Lalu saya menjawab, Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi, Bapak Yosef merestui panjenengan. Ya, tetap sehat. Terima kasih atas teladan, kesetiaan dalam tugas dan pelayanan di tengah pandemi ini. Karena apa? Suasana seperti yang tadi saya katakan, komunitas ini sedang bergumul karena beberapa anggotanya terpapar virus corona. Lalu jawaban beliau itu yang bagi saya sangat mengesankan. Saya merinding waktu membaca. Beliau menulis, saya melakukan pekerjaan seperti homili Romo, bahwa kita bekerja dengan penuh kesetiaan, ketekunan, pengorbanan, kerendahan hati, dan melakukannya dengan senang hati juga keikhlasan.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, saya membagikan permenungan ini memang sebagai upaya meneguhkan siapa saja yang berkenan melihat renungan ini, mendengarkan renungan ini, dan moga-moga bermanfaat. Saya bersyukur bahwa saudari kita tadi yang merespon saya dan kemudian saya jawab juga, menuliskan kesaksian itu. Bagi saya itu suatu kesaksian. Begitulah dia menjalankan tugas perutusannya sebagai murid Kristus yang tetap dengan setia melaksanakan tugasnya meskipun kita tahu bahwa itu membawa risiko tertentu. Tempat beliau ini bekerja itu menjadi bagian dari beberapa anggotanya yang terpapar virus corona. Tentu ini menjadi suatu bentuk kesaksian. Beliau berkorban demi mengirimkan gaji kepada para karyawan yang lainnya. Itulah tugasnya yang harus dijalankan, gak boleh terlambat. Dan tanggung jawab itu dikerjakan dengan pengorbanan, kerendahan hati, dan melakukannya dengan senang hati dan keikhlasan. Sahabat yang terkasih, semoga sharing kecil ini dan juga cuplian saya sharing dari sahabat saya, sahabat kita semua bermanfaat untuk Anda. Salam sehat, Ibu Maria melindungi, Bapak Yosef merestui, dan semoga para sahabat dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam